Shalom teman-teman. Jumpa lagi di GA Service minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kau menyertai setiap kami Bapak, dimanapun kami berada Bapak. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Bapak. Kau lawat, Kau jamah setiap kami lebih lagi Bapak. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu kami semua telah berdoa. Haleluya, amin. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your name that I could live today.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai kirangku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Akan selalu berkati. Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Udara menjagaku. Selai hilangku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidupku.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yang mengenyangkanku, beri harapanku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan beri harapanku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, beri harapanku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, beri harapanku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan beri harapanku seumur hidupku. Selamat sore Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini Bapak. Sekarang kami rindu untuk memuji-Mu lebih lagi Bapak. Kiranya Bapak setiap pujian kami dapat menyenangkan hati Bapak. Inilah kami Bapak yang selalu rindu untuk memuliakan nama-Mu lagi. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami semua telah berdoa, haleluya, amin. Mari kita pujikan satu pujian untuk memuji nama Tuhan lebih lagi. Kata betapa
setianya. Datang Jakarta, betapa baiknya Tuhan kenalannya, dengan hati bersuka dan kata betapa baiknya Tuhan berjumpanya. Kan bersorak-sorak, kan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kan bersorak-sorak, kan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih siap memuji Tuhan? Mari kita bersorak-sorai untuk memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau berkata segenap jiwa dan harap ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah yang mulia, Raja mulia, Raja mulia. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya dengan baik dan benar. Mari kita berdoa bersama-sama, menyatukan hati kita, pikiran kita untuk terfokus dengan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, Kau beri kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Kiranya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertabur dalam hati kami yang subur Bapa, sehingga kami boleh mempunyai iman yang lebih kuat lagi Bapa daripada sebelumnya Bapa. Biarlah Bapa kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau pilih Bapa, untuk selalu ikut jalan bersama dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Shalom teman-teman sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan masih memberikan kita kesempatan lagi untuk kita boleh menikmati berkat dan juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum pernah face to face secara langsung, saya belum pernah ke sana dan juga teman-teman juga belum pernah ke tempat ini, tapi saya yakin dan percaya kita semua, saya dan juga teman-teman memiliki satu visi dan misi yang sama, yaitu untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Saya juga berterima kasih buat teman-teman sekalian, buat GISA yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk saya share tentang kebaikan-kebaikan Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Nancy dan saya saat ini pelayanan di Jawa Barat, di Sukabumi tepatnya di gereja GSJA. Dan saya bersyukur buat satu kehormatan yang Tuhan beri. Oke, tidak berlambatan teman-teman sekalian. Berdasarkan tema bulan ini lebih tepatnya, kita akan membahas tentang level up in pandemic. Bicara soal level teman-teman, Alkitab memberikan begitu banyak sekali contoh, bahkan Alkitab juga memberikan begitu banyak sekali kebenaran dalam hal ini. Contohnya itu seperti seorang tokoh yang sangat terkenal dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37 sampai pasal-pasal selanjutnya. Di sana kita bisa menemukan seorang yang bernama Yusuf, di mana kita tahu bersama teman-teman bahwa Yusuf ini adalah seorang yang menjadi penguasa di Mesir pada masa itu. Dan ketika kita tahu bersama bahwa ketika Yusuf itu ada di posisi tersebut, dia tidak melewatinya atau dia tidak melaluinya dengan mulus-mulus saja. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman juga sudah banyak yang tahu kisah Yusuf ini, di mana dia di dalam keluarganya, dalam tanda kutip mungkin dia itu dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dibuang, bahkan dia mau dibunuh sama saudara-saudaranya, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Lihat yang terjadi dalam kehidupannya si Yusuf. Tapi Tuhan, bahkan Alkitab menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf itu selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Kalau misalkan kita bisa membacanya di dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil di dalam segala pekerjaannya. Yusuf berhasil di dalam segala pekerjaannya. Yusuf berhasil menjadi penguasa di Mesir pada waktu itu karena ada Tuhan yang menyertainya. Teman-teman sekalian, pencapaian dan mimpi besar itu dimulai dari sebuah langkah kecil. Jangan pernah kita sepelekan proses yang terjadi dalam kehidupan kita, karena semua itu ada masanya. Teman-teman sekalian, kalau Yusuf bisa, saya yakin dan percaya kita juga bisa. Saya bisa dan teman-teman juga bisa. Sebab apa? Sebab kita memiliki Allah yang sama.
Kita memilih Tuhan, kita memiliki Tuhan, kita memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang menyertai hidup kita. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita ada di level atau tingkat atau satu pencapaian yang baik dalam hidup kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk itu. Antara lain dan yang paling penting adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang muda yang mengasihi Tuhan, yaitu kita harus meningkatkan kualitas keintiman kita dengan Tuhan. Dengar baik, kita harus meningkatkan kualitas keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita berbicara soal keintiman, ketika kita berbicara soal intim dengan Tuhan, kita tidak hanya berbicara kita rajin datang ke gereja, kita setiap minggu datang ke gereja, kita selalu datang di dalam ibadah youth ataupun teens, bahkan kita rajin pelayanan, kita rajin nolongin orang yang membutuhkan. No, tidak sampai di situ saja teman-teman sekalian. Tetapi ketika kita berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, itu artinya kita juga sedang berbicara tentang lifestyle-nya kita. Kita juga sedang berbicara tentang gaya hidupnya kita. Why teman-teman? Karena ketika kita bilang bahwa hidup kita ini intim dengan Tuhan, tetapi kita tidak mencerminkan hal itu, atau ketika kita bilang hidup kita itu dekat dengan Tuhan, tetapi yang kita lakukan adalah pemberontakan. Yang kita lakukan adalah pemberontakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apakah itu layak dan patut disebut kita memiliki keintiman dengan Tuhan? Teman-teman sekalian, kalau misalkan kita melihat di dalam Alkitab, Alkitab itu mencatatkan ada seorang tokoh di mana seorang yang muda ini dia memiliki gaya hidup yang memang benar-benar intim, yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Kita tahu bersama teman-teman, ketika pandemik itu datang di dalam kehidupannya, seorang yang muda ini bukan lari meninggalkan Tuhan, tetapi dia semakin mengejar Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Daniel. Teman-teman tahu bersama kisah tentang Daniel, mungkin udah dari sekolah minggu, teman-teman mempelajari, teman-teman menghafalkan, bahkan teman-teman menyanyikan kisah tentang Daniel ini. Dimana ketika dia ada di dalam satu bangsa, kemudian bukan orang-orang saja, tetapi raja atas bangsa itu memerintahkan bahwa mereka harus menyembah kepada raja itu. Dan apa yang Daniel lakukan? Daniel hanya menyembah kepada Allahnya. Bahkan Daniel melakukannya semakin giat. Daniel semakin giat mencari Allahnya. Daniel, seorang yang muda itu, konsisten setiap hari dia berlutut, dia berdoa, bahkan dia memuji Allahnya. Dia memberikan waktu yang spesial untuk Allahnya, untuk dia bertemu dengan Tuhannya, untuk dia bercakap-cakap dengan Allahnya. Dia memberikan waktu. Alhasil teman-teman, Tuhan melepaskan Daniel dari singa-singa yang kelaparan. Tuhan mengangkat Daniel menjadi penguasa atas negeri itu. Tuhan mengangkat Daniel menjadi orang yang berpengaruh atas bangsa itu. Itu artinya apa teman-teman? Itu artinya semakin dekat kita dengan Tuhan kita, semakin intim kita dengan Allah kita, maka semakin nyatalah kuasa Tuhan, kuasa Allah kita itu dalam hidup kita. Maka semakin nyatalah perkenanan dan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan berpikir saya masih terlalu muda untuk saya benar-benar intim dengan Tuhan. Justru kita harus merubah pola pikir kita bahwa dari sekarang kita harus benar-benar intim dengan Tuhan. Kita harus benar-benar belajar mengejar hadirat Tuhan. Biar dari masa muda kita sudah tahu kemana Tuhan akan membawa hidup kita. Apa yang akan kita lakukan dan semuanya itu akan menyenangkan Tuhan.
Yang kedua teman-teman sekalian, kita harus belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Dengan apa yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-11 bahwa sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus berkata demikian, aku sudah belajar mencukupkan diriku. Aku belajar mencukupkan diri ketika aku ada di dalam kelebihan, ketika aku ada di dalam kekurangan. Aku belajar mencukupkan segalanya. Ketika kita berbicara tentang hal mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam hidup kita, buang jauh-jauh dari pikiran kita itu kekhawatiran. Buang jauh-jauh dari pikiran kita, cukup nggak ya? Bisa nggak ya? Sanggup nggak ya? Buang jauh-jauh semua pikiran itu dan tanamkan di dalam hati kita firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Guys, teman-teman sekalian, kita memiliki Allah yang gak pelit. Kita memiliki Allah yang tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Teman-teman sekalian, Paulus berkata demikian karena apa? Karena Paulus mengalaminya. Paulus mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia harus pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika dia harus pelayanan dari satu kota ke kota yang lain, Paulus melihat bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang selalu mencukupkan apapun yang dia butuhkan. Paulus melihat bahwa Allah yang dia sembah, bahwa Allah yang dia layani adalah Allah yang tidak pernah membiarkan Paulus kekurangan. Allah tidak pernah sedikit pun, sedetik pun meninggalkan Paulus. Begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan saya dan juga teman-teman sekalian. Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Allah tidak pernah sedikit pun membiarkan hidup kita. Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Mari teman-teman sekalian, kita mau belajar menjadi anak-anak muda yang melihat pemeliharaan Tuhan. Tantangan buat kita di masa-masa sekarang ini, tantangan buat kita di usia kita saat ini, untuk kita mengambil komitmen, untuk kita mau belajar mencukupkan diriku, untuk mencukupkan dirimu dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau saya bisa, teman-teman sekalian juga pasti bisa. Kita akan berjuang bersama-sama. Sebab Tuhan ada dalam memelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan ketika kita sedang ada di dalam pandemik ini, yaitu kita mau mengembangkan, bahkan kita mau mengeksplor lagi talenta yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat di tengah-tengah pandemi corona yang sedang melanda bumi kita yang tercinta ini, Indonesia tercinta ini, teman-teman sekalian, banyak sekali orang-orang yang bermalas-malasan dengan keadaan yang sedang terjadi. Intinya teman-teman, pandemi corona ini menjadikan banyak sekali orang rajin membuat alasan. George Washington mengatakan bahwa kegagalan itu berasal dari orang yang memiliki kebiasaan untuk membuat alasan. Kegagalan itu berasal dari orang yang kerjaannya selalu membuat alasan. Berleha-leha dulu, alasannya kan kerjanya cuma dari rumah. Berleha-leha dulu, bersantai-santai dulu, kan kita sekolahnya cuma dari rumah. Nggak apa-apa telat, kan kita ibadahnya cuma dari rumah.
hal itu bisa membawa kita kepada kegagalan. Kita tidak boleh berdiam diri begitu saja. Ketika kita dianjurkan atau diharuskan ada di rumah, kita jangan hanya duduk dan diam saja di rumah kita, tetapi kita mau melihat apa yang bisa kita lakukan di dalam rumah kita. Kita mungkin bisa membantu orang tua kita mungkin bisa bersih-bersih di rumah kita mungkin bisa merapikan tempat-tempat yang dulunya terabaikan di rumah kita, atau mungkin ketika kita bisa main musik di rumah kita bisa mulai terus ngasah permainan musik kita selama kita ada di rumah, atau mungkin ketika kita ada di rumah kita bisa semakin giat dalam belajar. Jangan manfaatkan waktu kita hanya untuk makan, hanya untuk tidur, hanya untuk nonton. Tapi kita mau memanfaatkan waktu di tengah-tengah pandemik ini untuk kita terus menggali, untuk kita terus mengeksplor apa yang mau Tuhan, apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kak, kok aku kayaknya gak ada deh kak. Main musik kagak bisa kak. Ngelakuin yang lain-lain gak bisa. Mau bersih-bersih rumah pun gak bisa. Satu hal yang bisa kita lakukan teman-teman. Kita bisa mendoakan orang lain ketika kita ada di rumah kita. Kita bisa mendoakan teman-teman kita. Kita bisa mendoakan orang tua kita. Kita bisa mendoakan jiwa-jiwa. Kita bisa mendoakan jemaat-jemaat yang ada di gereja kita. Kita bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan kita bisa mendoakan bangsa kita bisa mendoakan kota kita bisa mendoakan dunia ini. Dan yang terpenting ketika kita ada di home, kita ada di rumah kita, ketika kita sedang bergulat dengan pandemik ini, itu adalah kita mau semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi teman-teman, ada begitu banyak cara, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita ada di dalam tengah-tengah pandemik ini. Tetapi ingat teman-teman sekalian bahwa keintiman kita dengan Tuhan itu harus menjadi hal yang paling utama. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Itu akan sangat membantu kita ketika kita sedang ada di tengah-tengah pandemik ini. Dan kita mau mengembangkan talenta, kita mau mengeksplor talenta yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Itu bisa membantu kita untuk kita menjadi berkat buat diri kita sendiri, bahkan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di luar sana. Saya mengajak kita semua sebagai anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, mari kita mau belajar sama-sama mau menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak banyak berbicara teman-teman, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan menerangkan lebih lagi. Roh Kudus akan berbicara lebih lagi dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau baik. Terima kasih buat setiap waktu yang sudah Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Khususnya buat hari ini, terima kasih buat praise and worship yang begitu luar biasa. Terima kasih buat setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat setiap pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat Tuhan yang masih Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami memiliki Tuhan. Kami memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk kami semua yang menonton acara ini, yang menonton ibadah online ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan terus menguatkan kami, khususnya kami anak-anak muda yang ada pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemik yang sedang terjadi atas bangsa kami, atas bumi kami ini Tuhan. Engkau akan menolong kami untuk kami melihat kebaikan-kebaikan kecil yang Tuhan selipkan di sana, untuk kami melihat bahwa
Kami harus menjadi orang-orang yang akan terus mengandalkan Tuhan. Kami harus menjadi orang-orang yang harus terus menjaga, bahkan mengejar keintiman dengan Tuhan. Bahkan kami harus terus menjadi orang, bahkan kami harus belajar menjadi orang untuk mencukupkan diri kami dengan apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami mau belajar mendorong diri kami untuk kami menggali, untuk kami mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua. Tuhan terus sertai kehidupan kami, sebab kami hanya mau berserah kepada Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Shalom.